Pak Ali, thank you Iya, udah saya datang thank you. ke kantornya RB Sierra di kawasan BSD. Oke, Ya. oke. Thank you loh, ini luar biasa loh. Ini sibuknya traveling dulu Pak ya. Iya, cukup lah ya. Oke, selamat datang. Nama saya Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch. Kembali lagi kita di YouTube channel Indonesia Property Channel. Nah, ini kebetulan kita sudah sudah diizinkan berkunjung ke Sierra Pak ya. Terima Ini kasih. Pak Gabriel. Kepanjangannya Gabriel Montadaro. Nah, Montadaro. Itu ada ceritanya tapi bukan di Cina ya. Kita bahas nanti betul, aja ya. betul. Pak, ini kita langsung aja nih. Ini kan pilihan building material itu banyak saat ini, ya kan? Ya. Salah satunya yang jadi pengamatan kami itu Sierra. Ini Sierra pun ekspansinya luar biasa. Kita mau tahu nih Pak, ini sebetulnya kan Sierra ini produknya apa ya? Seperti apa nih? Oke, ya. Jadi Sierra ini adalah pabrikan papan semen dan kayu dan kayu fiber semen. Oh, fiber semen. Ya, fiber semen Oke. kadang-kadang disebut sebagai silikat semen juga. Silikat semen. Gitu ya. Nah, ini perusahaan sudah tua banget nih ya. Tahun ini kita merayakan ulang tahun ke-50. Tadi kita lihat Pak ya. Yeah. Nanti di shoot ya. Itu ada tanggal tahun Thailand ya. Iya, nah itu ada 2517. 2517. Itu melambangkan 1974 1974. tahun internasional Oke, ya. oke. Jadi tahun ini Sierra merayakan ulang tahun ke-50 ya. Dan jadi Sierra masuk ke, walaupun di Thailandnya udah lahir 50 tahun, tapi baru masuk ke Indonesia resminya 1 Januari 2017. Oh, oke. Ya. Pak Gabriel di sana mulai Betul. terlibat secara profesional di situ Pak ya. Betul, di mana saya juga terlibat di sana karena Sierra ini kan udah ekspansi nih, ekspor sudah ke 60 negara. Oh, oke. Ya, nah dari situ kita berpikiran bahwa bukan cuma ekspor base aja nih dari Thailand nih, tapi kita mesti punya perwakilan kantor di tiap-tiap negara yang menjadi target market kita. Ada alasan nggak Pak? Ini kan 1974 kan di Thailand. Berarti ini kan asalnya dari Thailand Pak ya. Betul, Masuk ke Indonesia 2017. betul. Ada alasan nggak kenapa masuk ke Indonesia? Itu kan sebenarnya baru juga ya, nggak lama gitu ya. Betul. Nah, kenapa Sierra kemudian masuk Indonesia? Karena kita ngelihat bahwa Indonesia kan populasinya luas, ya, populasinya nggak ada besar. dulu maksudnya tuh? Ya, populasinya gede banget gitu Iya, ya. Dan dari sisi strategik, ya Thailand dan Indonesia sebenarnya dari sisi lokasi kan juga dekat. Oke, Ya, oke. dari sisi lokasi. Lalu kemudian kita ngelihat dari sisi cultural juga nggak beda nih. Ya, kita bisa iya, ngelihat iya. arsitektural di Thailand ya agak mirip dengan Indonesia ya, yang mana banyak dipakai model kayak tropical design kalau bahasa arsitekturnya. Tropical Di mana design. tropical design ini banyak menggunakan unsur kayu. Oke, Ya, oke. cuma permasalahannya kan begini ya, kayu itu nggak tahan cuaca. Ya, kena air rusak, ya Iya. belum kena rayap, Iya, ya. Nah, jadi untuk mencari substitusi kayu ya yang nggak bikin ribet ya, disinilah Sierra menawarkan teknologinya gitu ya. Bagaimana membangun slogannya Sierra kan Sustainable building without cutting tree ya. Jadi gimana caranya Mengurangi Sierra pemotongan. benar. Jadi kita memberikan produk dengan kualitas terbaik ya, 99% wood looking gitu ya, tapi dengan ketahanan ya yang luar biasa anti rayap ya, anti cuaca, segala cuaca dan lain-lain, sehingga produknya banyak dipakai juga memang terutama untuk outdoor ya. Outdoor. Nah, jadi produknya itu bisa terdiri dari untuk plafon Untuk ya, plafon seperti ini berarti ya. plafon Plafon. tuh, Jadi strip namanya Iya, ya. strip, oke. Lalu kemudian bisa untuk fasad, untuk dinding baik indoor maupun outdoor. ini custom atau Ya. apa kayak gini nih Pak? Ini udah dari Model. pabrikannya nih. Pabriknya udah gini motifnya? Iya, kayak gini. Gitu. oke. Tapi tentu saja finishingnya bisa macam-macam warnanya ya. Oke. Datangnya kan nggak pakai warna. Iya. Ada yang udah pakai warna, Oke. tapi sebagian besar nggak warna. Nah, lalu Terus kemudian yang ada deck. untuk lantai ya, decking ya. Decking ini banyak dipakai untuk pinggir kolam renang, landscape area. Waktu COVID malah orang-orang pada nggak bisa liburan karena di rumah semua. Libur di Akhirnya rumah pada ya? renovasi.
ya. Betul. Jadi puncak pertumbuhannya Sierra malah waktu pas COVID. Iya, ya pas COVID ya kita juga awalnya kita pikir, waduh COVID gimana nih, orang-orang masih bangun nggak nih gitu ya. Wah tapi ternyata kita growth-nya sangat bagus karena apa? Orang-orang pada renovasi ya, halaman belakangnya, halaman depannya ya. Jadi kalau ini kan Mas, produk ini kan ada ya di Indonesia kan banyak juga yang Betul. Yang membedakan tuh apa ya? Ada nggak yang spesifik membedakan Sierra itu unggul dibandingkan yang lain tuh apa ya? Nah, Sierra itu udah pakai nomor satu apa dari sisi proses produksi ya. Sierra itu udah pakai autoclave namanya. Autoclave teknologi artinya apa? Produknya dibentuk, setelah dibentuk itu masuk ke oven. Ya, masuk ke oven 50 meter ya. Jadi sistem pengeringannya udah oven. Ya, sebagian produk-produk yang ada di tanah air masih menggunakan teknologi natural drying, ya masih pakai sinar matahari, ya. Lebih cepat juga berarti pakai oven gitu ya? Bukan cuma lebih cepat, tapi kelebihannya adalah stabil, ya secara quality lebih konsisten karena nggak ketergantungan dengan cuaca di luar, gitu ya. Betul. Lalu nomor 2, sebagian besar produk Sierra udah menggunakan teknologi coloring namanya. Ya, udah di color dari pabrik. Yang lain belum ya? Ya, yang lain belum ada. Cat sendiri gitu. Yang lain masih ngecat sendiri gitu ya. Ini udah cat dari pabrik. Ya, sehingga apa? Warnanya tahan ya, warnanya tahan, mau diinjak-injak ya, mau diinjak-injak ya. Jadi secara kualitas memang sangat baik ya. Makanya banyak dipakai untuk outdoor dan lain-lain. Nanti kalau konsumen beli, ini kan pengaplikasinya gampang ya. Jadi hanya tempel gitu aja. Skrup aja. Iya, bisa skrup, bisa ditempel pakai chemical construction chemical. Kalau yang bawah, kalau di deck bawah kan pakai ini ya, pakai yang bawah apa gitu ya. Bisa ditempel kalau di semi indoor dia bisa ditempel langsung ke semen, tapi kalau di outdoor biasanya kita rekomendasi pakai rangka. Nah, ini paling mendasar nih Pak. Ini yang jadi pertanyaan konsumen biasanya. Kalau saya beli produk Sierra itu biasanya di produk-produk lain itu masalah aplikatornya nggak ada Pak. Itu sama nggak Sierra kayak gitu juga? Di kita ya di Sierra kita udah punya namanya partner aplikator, partner aplikator. Jadi ada 2. Kadang-kadang kalau dari developer, saya mau pakai tim sendiri bisa nggak? Ya akan kita bantu nanti untuk mentraining dan membantu supervisi sebagian ya. Nah, untuk apa yang nggak punya kontraktor nih, terutama teman-teman yang private housing yang mau renov atau apa, kita bisa bantu dengan memperkenalkan certified aplikator yang memang udah kita training. Betul. Yang training Sierra ya? Betul. Jadi seluruh Indonesia kita punya partnernya. Marketnya lebih banyak apa? Corporate atau ke retail ke individu housing gitu ya? Kita nyebutnya ada 2 ya, yaitu market trade retail. Trade retail itu adalah jual via toko-toko. Nah, toko-toko bangunan ya. Kemudian ada yang namanya modern market. Ya, lalu juga ada yang namanya B2B. B2B itu customer developer ya. Jadi hampir semua developer menengah besar sekarang ini udah pakai harga Sierra, kompetitif ya Pak ya? Sangat kompetitif harga. Harga kompetitif nggak mahal maksudnya kan? Nggak mahal. Dan yang paling penting lagi di ulang tahun ke-50 ini per 1 April kemarin Sierra sudah membuat perusahaan joint venture joint venture dengan DBC Group. Ya, jadi sekarang produknya kita rebranding menjadi RB Sierra. PT-nya pun jadi PT RB Sierra Building Solution. RB Sierra Building Solution. Betul. Itu PT apa tuh ya? Jadi ini adalah perusahaan joint venture company. Iya, di mana di mana joint venture antara Sierra dengan DBC Group. DBC Group ini punya anak perusahaan namanya PT Royal Boat Granito Indonesia, gitu ya. Joint venture ya. Dari dengan joint venture ini di mana DBC Group udah punya manufacturing facility ya, bekerja sama dengan Sierra untuk transfer teknologinya. Sebelumnya Sierra kan nggak punya pabrik, jadi kita semua import ya. Tapi juga dikarenakan kita juga punya keinginan untuk melakukan transfer teknologi kepada di Indonesia gitu ya, juga untuk mendapatkan sertifikasi dari pemerintah ya dalam bentuk TKDN dan lain-lain. Ya jadi kita punya pabrik di sini. Berarti dari sisi cost juga kemungkinan bisa
Ya, reduce ya. iya, Karena dari pabriknya kan sisi di sini cost, kan? ya kita lebih kompetitif Ya, ya, produksi, dengan distribusi, ya. dengan formula dan quality yang dari Sierra Internasional, ya sekarang bisa dapat yang harga bisa dapat produk dengan kualitas yang sama internasional, ya tentu saja dengan harga yang kompetitif. Iya. Nah, ini bicara mengenai keprofesionalismean nih, Pak. Iya, siap. Pak Gabriel kan bergabung 2017. Betul. Bisa diceritakan dikit nggak, Pak? Kenapa sampai bergabung? Iya, Atau jadi memang udah lama kenal di Thailand? Atau memang orang Thailand jangan-jangan? iya, jadi memang karir saya banyak di-spend untuk di luar ya, banyak kan. Kalau bahasa Bisa loh. Indonesia, Ini baru pulang tadi. jadi TKI, jadi TKI. Saya hampir Indonesia buat TKI. Ya, jadi hampir 20, lebih hampir 30 tahun karir saya sebagian besar memang banyak spend di luar ya, terutama memang di kawasan ASEAN. Nah, kebetulan sebelumnya ini saya pernah di Philips, ya, kerja Philips ngepost di Thailand. Nah, Philips Thailand ya. Philips Thailand. Nah, ya fast forward 2017 saya dapat telepon nih dari mantan bos saya yang di Philips Thailand. Dia bilang dia nawarin, ayo bantuin saya di Sierra. Beliau juga udah pindah. Iya, jadi pindah juga ke Sierra. Berarti dipercaya. Iya, jadi saya saya dikasih tiket berangkat, ketemulah saya dengan keluarganya pemilik Sierra di Langsung sana. Ya? Iya. Dan ternyata kita cocok dari sisi visi misi karena apa? Saya ini suka membangun bisnis dengan produk yang berkualitas nih. Ya, kenapa gitu ya? Karena apa? Kalau kita jualan barang berkualitas, ya? kita juga enak makan, enak tidur gitu ya. Kalau saya jual ke Pak Ali nih, saya nggak khawatir. Waduh, besok saya ditelepon atau sebulan ini saya ditelepon, komplain barangnya kurang bagus gitu ya. Nah, memang tantangannya adalah apa? Market Indonesia sebagian masih banyak nyari yang harganya berapa, diskonnya berapa gitu ya. Padahal kita kan nggak main diskon kan kualitas gitu. Betul. Tapi yang kita tawarkan barang berkualitas tapi affordable gitu ya. Jadi berarti dulu masih belum ada di Indonesia, belum ada PT ya berarti dulu ya? Belum ada. Masih di Thailand berarti Pak Gabriel. Betul. Jadi kebetulan saya megang beberapa negara ya selain Indonesia ya. Jadi saya membawahi Filipina, membawahi Malaysia gitu ya. Beberapa negara ASEAN selain Indonesia. Jadi Indonesia salah satunya. Jadi keliling aja terus ya, supervisinya keliling terus. Muter-muter aja gitu ya. Jadi Indonesia berapa hari, Pak? Berapa hari di Indonesia? Ya, sebulan mungkin ada 5 hari lah ya. Iya, di Indonesia. Nah, untungnya ya seperti saya bilang, kalau kita jualan barang bagus, kita jualannya yakin dan eventually marketnya akan menerima bahwa barang bagus dengan harga tidak mahal ya, itu akan menjadi pilihan ya. Jadi saat ini misalnya kayak di Filipina kita udah nomor 1. Dalam 6 tahun kita udah nomor 1 dalam produk ini ya, Mas. Produknya. Iya, untuk fiber cement. Produk apa ya, Pak ya? Kalau kategorinya silicate fiber cement. Silikat fiber cement. Iya. Ada kategori itu ya? Betul, karena material fiber cement ini kan dibuat dari campuran semen, pasir, kan dan turunannya pulp, banyak ya. kan, Pak ya? Turunannya banyak ya? Bentuknya banyak. Jadi banyak. bentuknya ada dalam bentuk papan ya, dalam bentuk papan. Nah, papan ini ada yang ketebalannya 3,5 mili, 4 mili, 6 mili itu untuk plafon. Ya, 8 mili, 9 mili, 10 mili, 12 untuk dinding, partisi, fasad ya, maupun underlay-nya atap ya. Nah, ada juga yang 18 mili dan 20 mili. 18 dan 20 mili dipakai buat apa? Kalau orang nih mau bikin mesanin rumah ya, rumahnya udah jadi gitu ya, tapi mau bikin mesanin, daripada dia bawa genteng, daripada dia bawa pasir dan semen dan lain-lain kotor, dia cukup pasang rangka, kuat ya, Pak? pasang floorboard, tutup keramik, selesai udah kerjaannya. Sangat kuat. Floorboard mampu menahan beban 600 sampai 1 ton. Bahkan dipakai buat pabrik. Wah, ini tahu detail. Jadi ini luar biasa nih, produk yang inovasi banget ya. Orang mau bikin glamping misalnya, teman-teman developer mau bikin glamping, ya udah nggak usah ngecor lagi, cukup langsung udah pakai floorboard. Kita juga waktu COVID kita juga mensupport pemerintah Indonesia. Jadi rumah sakit COVID mau bikinnya cepet, ya jadi sistemnya pakai modular, ya pakai floorboard dari kita. Oke, kembali lagi tadi berarti kan
sejak 2017 ada di Indonesia. Betul. Waktu di Filipina itu kan udah ada semua Pak ya? Udah. Jadi Nah. di tiap negara kita ada tim dan organisasinya. Ya bukan cuma tenaga penjual, tapi paling penting apa? Jualan building material itu adalah tim supportnya, tim teknikalnya, gitu ya. Jadi kita ini bisnis kan untuk jangka panjang ya. Jadi kita harus memastikan bahwa bukan cuma harga yang kompetitif, produk yang bagus, tapi after sales service-nya nih. Iya. Ada tempat bertanyanya gitu ya. Dan bahkan kita juga men-service dari sisi desain. Misalnya teman-teman nih bingung nih, aduh saya mau renovasi rumah, atapnya, fasadnya pakai desain apa ya? Ya nomor 1 bisa lihat di Instagramnya kita, misal sosial media. Tapi nomor 2 bisa juga tinggal kirim ke kita gambar-gambar gitu ya. Bisa ya? Iya, saya mau desain kayak gini nih, pakai materialnya apa ya? Jadi bisa, kita melayani itu, kita ada tim arsiteknya. Oke, ada arsitek juga. Betul. Berarti ini salah satu keunggulannya itu ya. Artinya timnya ada, aplikatornya kita ada rekanan juga gitu kan. Dan ini nih Pak Gabriel ini luar biasa loh, tadi sampai detailnya tahu ya. Terus kan kerjaannya di sini Pak. Iya, kita kan sempat ngobrolnya ide-idenya banyak untuk apa ya? Untuk membuat konsumen itu paham ya. Betul. Paham apa ya? Menghargai lah produk yang berkualitas ya. Betul. Nah, definisi kualitas ini kan juga macam-macam kali ya, bukan cuma dari sisi kecantikan atau ketahanan gitu ya. Tapi kita ini sangat giat untuk mempromot yang namanya green product namanya ya. Bagus ya, betul, iya, betul. jadi Pak Ali juga, wah saya lihat di media-media selalu ngomong green product ya. Jadi produk dari RB Sierra ini green product. Zero asbestos ya. Kita udah menggunakan namanya circular economy teknologi. Artinya apa? Mengurangi waste. Jadi air bisa dipakai ulang ya. Lalu energi pakai energi terbarukan ya. Dan kita sudah hampir 40% kita untuk tenaga dayanya kita pakai solar cell. Itu sistemnya udah di manufacturing Indonesia ini, udah pabrik Indonesia udah seperti itu. Di Thailand sudah, di Indonesia udah sebagian. Bertahap ya? Ya, bertahap. Ya? Betul. Jadi memang kita sangat concern lah ya mengenai green building ini ya. Makanya kita bilang sustainable building tanpa motong pohon gitu ya. Betul. Pak, tantangannya apa ya? Tadi kan kita bicara sustainability segala macam. Jadi tantangannya Sierra untuk memperkenalkan ini konsumen itu apa ya? Sesulit apa atau segampang apa Pak itu? Sebenarnya sih kalau dari bilang sulit, tantangan cuma satu kan ya. Kadang-kadang konsumen menemukan produk merek X, Y, Z gitu ya. Kok harganya bisa beda 5% gitu ya, misalnya gitu ya. Bedanya apanya nih gitu ya. Jadi kita harus mengeduket gitu ya konsumen bahwa secara teknologi ini beda loh gitu ya. Ketahanannya juga beda gitu ya. Apalagi sekarang kita ngelihat, nah tapi untungnya kita lihat teman-teman developer ya, dan teman-teman ya bahkan nggak usah developer, individual kayak Telegram, influencer ya, udah mulai menggaungkan namanya green product ya. Pakai produk yang memang concern terhadap environment ya, concern mengenai kesehatan ya. Karena green product ya pasti juga ada concern mengenai pemakainya sendiri kan sebagai konsumen. Itu promosinya atau komunikasinya lewat mana aja tuh Pak biasanya Pak? Kita promosi banyak di sosial media ya. Lalu kemudian kalau di toko-toko pasti ada banner, ada lain-lain ya, apa nama toko dan lain-lain ya. Dan kita banyak melakukan edukasi via arsitek-arsitek ya. Karena produk kita kan masuk dari dari sisi desain ya. Iya. Jadi ini 2050 tahun di Indonesia. Kedepannya ngelihat pasar Indonesia segimana Pak? Kita ngelihat pasar Indonesia makin akan terus berkembang ya, karena pertumbuhan middle class ya. Middle class Indonesia ini mungkin sekarang udah 70 sampai 90 juta ya. Udah 3 kali negara Malaysia sebagai satu negara ya. Jadi market kita besar sekali ya. Backlog housing katanya masih 6 jutaan 6 juta rumah tiap tahun nih ya backlog ya. Jadi masih banyak orang Indonesia yang masih belum dapat affordable ya. Tapi kita pengen bilang kan sekarang bisa dapat rumah yang affordable tapi kualitas materialnya bagus, gitu kan ya. Lalu kita ngelihat proyek pemerintah ya, kita ngelihat masa depan kita juga ya IKN,
ya, ibu kota negara Nusantara ya, yang harus juga kita support. Di luar itu sebenarnya bukan cuma yang namanya rumah dan lain-lain, kita ngomong mengenai infrastruktur ya. Nah, kalau teman-teman bisa ngelihat jembatan penyeberangan Jakarta ya, nah itu juga lantainya memakai produk fiber cement. Iya, kalau lihat ya, ya, misalnya jembatan penyeberangan. Lalu teman-teman kalau tahu apa Taman Tebet ya, daerah landscape area, ya, rumah ibadah banyak sekali ya, masjid-masjid ya, pakai model seperti yang di sana tuh ya, yang jadi pemakaiannya sangat luas, jadi bisa cutting ya. Jadi bikin apa welcoming gate misalnya. Pokoknya semua produk kayak tadi buat apa namanya itu partisi juga bisa. Tapi semua pokoknya apa tadi pakai silikat fiber cement semua itu ya. Betul. Produknya itu semua. Jadi dari rumah kita ngomong dari rumah RSS sampai hotel bintang 5 masih masuk harganya, Pak? Masih RSS ada pakai lisplang misalnya ya, lalu bisa pakai apa? Ya, karena material seperti ini nggak mahal. Iya, kelihatannya bagus, keren, berkualitas tapi nggak mahal gitu ya. Harga terpasang untuk dinding paling berapa? 600.000 semeter. Jadi untuk solusi untuk developer buat dapat produk, buat bikin rumah atau bangunan atau gate dengan harga bagus dan nggak mahal, solusinya ya solusi Arbisiera ini. Iya, jadi ini ternyata dari Pak Gabriel sebutkan nih developer udah banyak juga. Iya. Jadi ternyata harganya kompetitif gitu ya. Kita lihat seakan-akan mahal, kadang-kadang gitu kan Pak. Takut kita mahal ya, tapi tadi di pas ini harganya bagus. Ini ada jaminan nggak berapa tahun tuh? Kita semuanya bergaransi. Semua. Bergaransi semua. Paling untuk color bisa 5 tahun. Oh, 5 tahun ya. Itu outdoor indoor ya? Iya, outdoor yang kena. Betul. Oke. Gitu. Oke, luar biasa loh Pak Gabriel nih. Gitu. Jadi materialnya memang ya kita memang mau berkontribusi kepada pembangunan Indonesia ya, dengan memberikan material yang baik, cantik, terjangkau, dan green. Nah, tadi paling penting semua. Green. Jadi kita konsumen jangan takut-takut gitu ya, kita tetap mengusung tema konsep hijau ya, green sustainable ke depan. Betul. Juga nih para developer juga bisa langsung B2B ya Pak ya. B2B untuk proyeknya banyak nih. Harusnya itu bisa ya kita jaga bumi juga lah. Jaga bumi tapi tanpa mengurangi kualitas. Betul. Oke, apa ada pesan buat apa ya moto pribadi atau pesan-pesan buat audiens Pak developer? Kalau saya khusus mau ngasih pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, teman-teman muda ya, saya masih muda juga gitu ya, kita juga masih muda ya. Nah, kan untuk rekan-rekan yang muda ya, sangat penting dan prioritas untuk punya rumah sendiri. Ya, let's make property great again. Oke, thank you tos Pak, thank you Pak. Tos, thank you. Wah, luar biasa, thank you ya. Thank you.